Nur Edi, 56 tahun, mantan Direktur Utama PDAU Kabupaten Nganjuk, telah menghadapi persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Jaya dengan hukuman 5 tahun penjara, denda sebesar 150 juta, dan pembayaran uang pengganti sebesar 1.067 juta. Namun majelis hakim memutuskan Jaya Nur Edi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda 150 juta, dan pembayaran uang pengganti sebesar 85 juta. Menanggapi putusan tersebut, Jaya Nur Edi mengajukan banding. Dalam persidangan tingkat banding, mantan Dirut PDAU Nganjuk tersebut divonis dengan hukuman 2 tahun penjara, denda 50 juta, dan tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Wahyu Priyojatmiko, penasihat hukum Jaya Nur Edi, mengungkapkan bahwa putusan dengan uang pengganti nol berarti tidak ada kerugian negara yang terbukti. Jaya Nur Edi pun berencana mengajukan kasasi karena merasa putusan banding belum memberikan keadilan substansif. Dalam proses kasasi nanti, Wahyu Priyojatmiko akan mempertanyakan pertimbangan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Korupsi. Jadi pada waktu itu dalam kasusnya Pak Jaya Edi, beliau dituntut oleh JPU ya, dengan pidana 5 tahun ya, terus denda sebanyak 150 juta dan uang pengganti sebanyak 1.067 juta ya. Dan atas tuntutan itu diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor tingkat pertama dengan Pak Jaya dikenai hukuman penjara selama 2 tahun, uang pengganti sebanyak 85 juta dan denda sebanyak 150 juta. Atas putusan pengadilan tingkat pertama ini Pak Jaya pun tetap mengajukan banding ya, kita bantu juga. Alhamdulillah kemarin sore putusan banding ini kita terima ya. Pak Jaya tidak terbukti dalam dakwaan primernya, jadi subsidiarnya yang menurut majelis hakim terbukti. Dan saya apresiasi sekali putusan dari Majelis Hakim Tinggi Tipikor di Surabaya bahwa Pak Jaya dikenai hukuman penjara 2 tahun, tapi dendanya 50 juta. Nah, ini yang mengejutkan, uang penggantinya 0, tidak ada uang pengganti. Padahal uang pengganti itu berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ya, jadi begini, yang di garis bawahi adalah tidak ada serupiah pun uang negara yang dinikmati oleh Pak Jaya. Ya, saya otomatis sebagai penasihat hukum tergantung kepada Pak Jaya. Kalau Pak Jaya mau kasasi ya kita akan bantu. Nah, saya dengar kemarin beliau tetap meminta untuk mendampingi di dalam kasasi karena dia melihat bahwa putusan yang ia terima dari banding ini belum memberikan keadilan yang substantif pada yang bersangkutan. Ya, karena menurut majelis hakim penyalahgunaan wewenangnya terbukti, pasal 3-nya terbukti. Ya,
sedangkan tidak ada Rp1 pun yang dinikmati oleh Pak Jaya. Itulah sebabnya Pak Jaya meminta kita untuk mendampingi upaya hukum kasasi, karena upaya hukum kasasi adalah kita mempersoalkan pertimbangan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi. Kita akan mempersoalkan pertimbangan penerapan hukum yang digunakan Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memberikan pasal 3 itu menurut mereka terbukti. Itu yang kita masalahkan. Sesuai permintaan daripada Pak Jaya, keadilan yang seadil-adilnya adalah beliau merasa tidak korupsi, beliau merasa tidak bersalah. Apa yang beliau lakukan menurutnya adalah semata-mata demi kemaslahatan PDAU, kemaslahatan Nganjuk.